Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan masih dalam bab teori probabilitas, yaitu teorema Bayes. Nah, teorema Bayes ini merupakan suatu teorema yang mengcover sebuah situasi di mana di situ terjadi beberapa kejadian yang saling lepas. Saya akan coba menggambarkannya dalam bentuk diagram Venn. Misalkan ada 3 kejadian yang saling lepas, yaitu kejadian A1, A2, dan A3. Ya, di dalam ruang sampel S. Ya. Nah, di samping itu ada kejadian yang sembarang, misalkan kejadian B. Ya. Kejadian sembarang ini dapat digambarkan di sini, bisa di sini, pokoknya sembarang untuk kejadian B. Nah, jadi pada gambar di sini tampak kejadian B itu bisa dinyatakan sebagai notasi. Kalau misalkan saya arsir, nah, ini arsirannya seperti ini. Nah, kejadian B ini dapat digambarkan sebagai B itu sama dengan B irisan A1, ya, kemudian digabung, ya, karena ini menyatu, B irisan A2, kemudian digabung B irisan A3. Ya, ini untuk mewakili dari ketiga bagian ini. Ya. Akan tetapi kejadian B irisan A1, B irisan A2, dan B irisan A3 itu saling lepas. Ya. Sehingga probabilitas B-nya itu akan menjadi probabilitas B irisan A1 ditambah probabilitas B irisan A2, ya, ditambah probabilitas B irisan A3. Seperti itu. Nah, sedangkan probabilitas B irisan A1, ya, ini kalau misalkan saya jabarkan di sini, probabilitas B irisan A1 itu sama dengan conditional probability di mana event B akan terjadi apabila A1 diketahui. Ya, dikali probabilitas A1. Ya. Kemudian yang ini probabilitas B irisan A2 itu sama dengan probabilitas event B apabila A2 diketahui dikali probabilitas A2. Kemudian yang ini probabilitas B irisan A3 itu sama dengan probabilitas event B bila A3 diketahui dikali probabilitas A3. Gitu ya, kira-kira. Nah, sehingga kalau misalkan ketiga ini disatukan, ya, disatukan, maka bisa dianggap sebagai probabilitas B itu sama dengan ini, probabilitas B A1 kali P A1, ya, ditambah ini P B A2 dikali P A2 ditambah ini P B A3 dikali P A3.
3. Ya. Nah, formulasi inilah yang disebut sebagai probabilitas marginal kejadian B. Nah, kita lanjutkan. Secara umum, bila A1, A2, dan A3, bahkan mungkin A4, A5, seterusnya, sampai AN, adalah kejadian saling lepas dalam ruangan sampel S, dan B adalah kejadian yang lain, yang sembarang pokoknya di dalam S ini. Maka probabilitas kejadian bersyarat untuk A, I apabila terjadi event B dapat dirumuskan ya sebagai berikut. P AI apabila ada event B itu sama dengan ya P B irisan AI. Nah, seperti itu. Ya. Sehingga saya bisa menotasikan bahwa P AI conditional probability jika ada event A yang ke I, di mana B jika B diketahui, ya itu sama dengan P B AI dikali dengan PAI. Ya, dikali dengan PAI dibagi sigma. Karena kan di sini dari A1, A2, A3, mungkin nanti A4 berikut seterusnya sampai A ke I. Ya, ini saya hapus. Sigma N I sama dengan 1 dari probabilitas B AI dikali P AI. Nah, formulasi inilah yang disebut sebagai teorema Bayes. Nah, untuk memudahkan memahaminya, saya akan mencoba memberikan soal ya yang terkait dengan teorema Bayes ini. Baik, kita mulai mengerjakan soal nomor 1. Di dalam soal nomor 1 ini, misalkan ada 3 kotak. Ya. Kotak 1, kotak 2, kotak 3. Katakanlah ini A1, A2, A3. Di dalam kotak 1, ini kotak 2, kotak 3. Itu ada 2 bola merah, 1, 2. Di dalam kotak 2 ada 1 bola merah dan 1 bola putih. Ini saya anggap saja M merah. Ini M, ini putih. Di dalam kotak 3 itu tidak ada bola merah. Yang ada dua-duanya adalah bola putih. Saya misalkan A1 adalah kejadian terambil kotak 1. Kejadian terambil kotak 1. A2, kejadian terambil kotak 2. A3, kejadian terambil kotak 3. Nah, ada data yang lain, yaitu B. Ya, misalkan saya tulis di sini B. Apa itu B? B adalah kejadian terambilnya bola merah. Kejadian terambilnya bola merah.
Nah, jadi skenario-nya seperti itu. Ada 3 kotak, 1, 2, 3, di mana kotak 1 terdiri dari 2 bola merah, kotak 2 ada 1 merah, 1 putih, kotak 3 ada putih, ada 2 bola putih. Pertanyaannya, berapakah peluangnya bola tersebut terambil dari kotak 1, kotak 2, dan kotak 3? Peluang bola merah. Atau berapakah peluang terambilnya bola merah? Baik dari kotak 1, kotak 2, maupun kotak 3. Nah, kita akan menjawab satu persatu terkait dengan kasus ini. Yang pertama, yang ditanya adalah peluang terjadinya, atau saya tuliskan di sini, P, terjadinya pengambilan dari kotak A1, ya, jika yang diambil adalah bola merah. B itu kan kejadian terambilnya bola merah. Oke. Kemudian di sini peluang terjadinya terambil dari kotak A2, yang terambil itu adalah bola merah, dinotasikan dengan B. Kemudian yang ketiga, peluang terjadinya atau terambil dari kotak A3, yang terambil adalah bola. Dalam kasus ini yang ditanyakan adalah bola merah. Nah, kita harus mengetahui PA1B, PA2B, dan PA3B. Karena pengambilan dilakukan secara acak, maka otomatis PA1, ya, otomatis PA1 itu akan sama dengan PA2, itu akan sama dengan PA3. Ya. Berapakah peluangnya? Kalau misalkan PA1, PA2, PA3 sama, peluangnya itu adalah PA1 1/3, ini juga 1/3, ini 1/3. Kenapa kok 1/3? 1 kan kita ngambil 1 kali. Peluang dari mana? Dari 3 kotak yang tersedia. Jadi PA1 sama dengan PA2 sama dengan PA3, itu hasilnya adalah 1/3. Ya. Nah, sekarang kita ingin melihat berapakah probabilitas terambilnya bola merah dari kotak nomor 1. Ya. Probabilitas terambilnya bola merah dari kotak nomor 1 itu adalah 1. Sebab kotak 1 itu hanya berisi 2 bola merah. Sementara pengambilannya sekali. Berarti probabilitasnya adalah 1. Kemudian kotak 2. Probabilitas terambilnya bola merah dari kotak 2, probabilitas terambilnya bola merah dari kotak 2 itu adalah 1/2 atau setengah. Kenapa? Sebab hanya ada 1 bola merah dari 2 bola yang ada. Ya. Sebab hanya ada 1 bola yang merah dari 2 bola yang ada. Oke. Kemudian yang ketiga, probabilitas terambilnya bola merah dari kotak 3, ya, probabilitas bola merah dari kotak 3 itu sama dengan 0. Kenapa? Karena di kotak 3 itu tidak ada satupun bola merah. Oke? Maka dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa probabilitas terambilnya bola merah
itu sama dengan P BA1 ditambah, dikali PA1 ditambah PBA2 dikali PA2 ditambah PBA3 dikali PA3. Ya. Berapa PBA1? Yaitu 1 dikali probabilitas A1 1/3. Ditambah berapa PBA2? PBA2 itu setengah. Ya. Dikali probabilitasnya 1/3. Probabilitas A2 1/3. Ditambah PBA3 0 dikali probabilitas A3 yaitu 1/3. Ya. Sehingga ini 0, ini setengah kali 1/3 itu 1/6. Kemudian ini 1/3. 1/3 ditambah 1/6. Ya. Kemudian berarti jawabannya adalah setengah. Jadi probabilitas terambilnya bola merah dari kotak ketiga ini yaitu setengah. Nah, apabila soalnya kita kembangkan lagi menjadi lebih detail, misalkan probabilitas terambilnya kotak A1 bila yang terambil adalah bola merah berapa? Probabilitas terambilnya kotak A2 untuk bola merah apabila yang terambil adalah bola merah itu berapa? Kemudian probabilitas terambilnya kotak dari kotak 3 untuk bola merah itu berapa? Maka kita bisa menentukan untuk masing-masing pertanyaan ini. Jadi kembali, probabilitas terambilnya bola merah dari ketiga kotak tersebut itu adalah setengah. Nah, kita jawab satu persatu. Probabilitas terambilnya dari kotak A1 di mana yang terambil adalah bola merah, maka P D irisan A kemudian dibagi dengan PB. Itu sama dengan P B A1 ya. Di sini A1 dikali P A1 dibagi dengan PB. Ini kita tinggal pindahkan saja. PBA1. PBA1 adalah 1 dikali PA1. PA1 probabilitas terambil dari kotak A1 adalah 1/3. Dibagi dengan PB. PB-nya itu adalah setengah. Ya. 1 dikali 1/3 dibagi setengah. Itu jawabannya adalah 2/3. Jadi peluang terambil dari kotak A1 untuk yang terambil itu adalah bola merah, itu adalah 2/3. Sekarang kita lanjutkan yang kedua. Peluang terambilnya dari kotak A2 untuk bola merah, itu sama dengan P. B irisan A2 dibagi PB. Itu sama dengan PB A2 dikali PA2 dibagi PB. Berapakah PBA2? PBA2 itu adalah setengah. Dikali PA2, PA2 itu adalah 1/3. Dibagi PB setengah. Berarti setengah dikali 1/3 dibagi setengah. Hasilnya itu adalah 1/3.
Kemudian yang terakhir PA3B, maka P B irisan A3 dibagi dengan PB sama dengan P B A3 dikali P A3 dibagi P B itu sama dengan 0 dikali PA3-nya sepertiga. 0 kali sepertiga kan 0. Ya, PB-nya berapa? Setengah. 0 dibagi setengah, ya udah 0. Berarti peluang terambilnya dari kotak A1 untuk bola merah adalah 2/3. Peluang terambilnya dari kotak A2 untuk bola merah adalah sepertiga. Peluang terambilnya dari kotak 3 untuk bola merah adalah 0. Dan peluang terambilnya bola merah dari ketiga kotak ini itu adalah setengah. Ini adalah contoh kasus untuk penerapan teorema Bayes untuk soal nomor 1. Baik, saya akan melanjutkan untuk soal yang kedua. Nah, ini soalnya mungkin lebih aplikatif dibandingkan dengan soal yang pertama tadi. Di dalam soal yang kedua ini, kasusnya adalah suatu perusahaan konsultan menyewa mobil dari 3 agen. Jadi ada 3 agen. Ya. 60% mobil disewa dari agen 1, kemudian 30% dari agen 2, dan 10% mobil disewa dari agen 3. Ya. Nah, jika 9% mobil, ya, 9% mobil yang disewa dari agen 1 memerlukan tune up, ya, kemudian 20% mobil dari agen 2 memerlukan tune up, dan 6% mobil dari agen 3 memerlukan tune up. Ya. Jadi ceritanya konsultan itu menyewa mobil dari 3 agen. Ya. Dari 60% dari agen 1, 30% dari agen 2, dan 10% dari agen 3. Nah, dari agen 1 ini, ternyata 9% dari mobilnya itu perlu tune up. Sementara dari agen 2, 20% mobilnya diperlukan tune up. Sementara agen 3 itu memerlukan tune up hanya 6%. Berarti yang paling bagus itu agen 3. Karena yang tune up itu hanya 6%. Pertanyaannya, jika rental mobil mengirim mobil ke perusahaan konsultan, ternyata mobil yang dikirim itu memerlukan tune up, pertanyaannya adalah berapakah peluang bahwa mobil itu berasal dari agen yang kedua? Ya. Oke. Untuk menjawab soal ini itu mudah. Ya. Otomatis yang ditanya adalah peluang bahwa mobil tersebut, mobil sewaan tersebut berasal dari agen 2. Kita notasikan ya. Berasalnya itu mobil itu dari agen 2 ya, di mana kondisi yang lain itu adalah tune up. Berarti probabilitas mobil itu berasal dari agen 2 ya, itu sama dengan PB2 dikali PA-B2 dibagi PBI dikali PA-BI. Nah, otomatis yang di atas itu kan PB2 ya, probabilitas mobil berasal dari agen 2 berapa persen? Ternyata 30%. 30% itu kan 30/100, berarti 0,3. Ya. Kemudian PAB2, probabilitas mobil yang berasal dari agen 2 yang membutuhkan tune up berapa persen? Ternyata dari agen 2 dibutuhkan tune up 20%. 20% itu adalah 20/100. Jadi dikalikan 0,2. Dibagi dengan P, ini kan, ini ada 3. Ini untuk agen 1, ini untuk agen 2, ini untuk agen 3.
Kita mulai dari agen 1 dulu. Formulasinya itu adalah probabilitas B1. Itu adalah 0,60. Kenapa? Dari agen 1, mobil yang disewa atau yang diambil itu 60% dari jumlah total mobil. Berarti 0,6. Dikali 0,09. Dari mana 0,09 itu? 9/100. Ya. Nah, kenapa? Karena dari agen 1, 9% mobilnya itu harus tune up. Oke. Nah, ini yang kedua. 0,30 didapat dari karena mobil yang diambil perusahaan itu 30% dari agen 2. Di mana dari agen 2 itu 20% mobilnya itu perlu tune up. Ya. Nah, yang terakhir agen 3, 0,10. 10% mobil diambil dari agen 3, di mana mobil yang diambil dari agen 3 itu 6% dari total mobilnya dari agen 3 itu perlu tune up. Berarti 0,10 kali 0,06. Ya, 6% itu 6/100. Oke, 0,30 dikali 0,20 dapat 0,060. Kemudian ini dikali ini, ditambah ini dikali ini, ditambah ini dikali ini, dapat 0,120. Sehingga peluang ya bahwa mobil itu berasal dari agen 2 itu adalah 0,5 atau 50%. Jadi peluang bahwa mobil itu berasal dari agen 2 sebesar 50%. Ya. Demikianlah bahasan tentang teorema Bayes. Ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.